Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya saya masih diberi kesehatan. Salawat serta salam senantiasa saya hanturkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi yang bertemakan peluang dan tantangan ekonomi sumber daya insani. Namun sebelum itu, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Rosmea Sari dari kelas Ekonomi Islam B. Perkembangan teknologi di setiap zaman memang selalu membawa pengaruh dan perubahan terhadap kehidupan manusia. Seperti halnya saat revolusi industri pertama yang berlangsung di Eropa yang terjadi sekitar tahun 1700 sampai 1800-an, di mana saat itu ditemukan mesin uap dan tenaga air yang sangat mengubah kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi masyarakat. Kemudian mesin uap dan tenaga air tersebut berkembang lagi saat ditemukannya listrik pada tahun 1900-an. Hal itu disebut sebagai awal mula dari revolusi industri kedua. Kemudian pada tahun 1969 muncullah era revolusi baru atau disebut dengan era revolusi industri ketiga yang masih berlangsung sampai sekarang ini. Era ini ditandai dengan perkembangan industri yang tidak ditandai dengan perubahan sumber energi, tetapi dengan menggunakan elektronik dan internet sebagai bagian dari otomatisasi pabrik. Di era revolusi industri ketiga ini, perkembangan manufaktur, elektronik, dan TI juga sudah mengarah kepada mengotomatiskan rangkaian kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara manual, bahkan melalui perencanaan dan kontrol. Menurut Rashidi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat pada awal abad ke-20 telah melahirkan teknologi informasi dan proses produksi yang dikendalikan secara otomatis. Di era revolusi industri ketiga ini, masyarakat juga banyak mengambil hal-hal yang baik dalam kehidupannya. Revolusi industri pertama sampai ketiga terus berjalan seiring dengan keinginan masyarakat untuk mempermudah kehidupannya dan memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin kompleks. Sebelum saya terlalu jauh membahas tentang industri keempat, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan asal-usul sebenarnya dari mana istilah industri keempat ini. Istilah industri secara resmi lahir di Jerman, yaitu saat diadakannya Hannover Fair pada tahun 2011. Konsep industri keempat ini diperkenalkan oleh Profesor Klaus Schwab, seorang ekonom terkenal asal Jerman, sekaligus ketua dan pendiri dari Economy Executive Board Forum yang menuliskannya dalam bukunya yang berjudul The Fourth Industrial Revolution. Konsep revolusi industri ini bertujuan utama untuk selalu mempertahankan Jerman agar selalu menjadi yang terdepan dalam dunia manufaktur. Konsep ini kemudian berkembang ke negara-negara lainnya, namun dengan penyebutan istilah yang beragam. Meski penyebutannya beragam, konsep ini tetap memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan daya saing tiap negara agar mampu menghadapi pasar global yang terus dinamis. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai dampak umum industri. Masuknya suatu industri ke dalam industri keempat tentunya dapat membawa dampak berantai terhadap bidang lainnya, seperti bidang ekonomi, sosial, dan politik. Bagaimanapun, perubahan yang terjadi dalam satu bidang kehidupan manusia biasanya akan diikuti dengan perubahan pada bidang lainnya yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Hal ini juga semakin didorong oleh kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi dalam dunia global. Industri keempat diwakili oleh pertumbuhan tinggi dalam platform yang memungkinkan teknologi telah mengganggu struktur industri yang ada dan menciptakan cara-cara baru
dalam mengonsumsi barang melalui kombinasi permintaan dan penawaran. Ini juga mengatur bagaimana orang bekerja dan mengkonsumsi. Itu mengubah sifat aset, dan itu mempengaruhi bagaimana data diperoleh dan dimanipulasi. Selain itu, ini menurunkan hambatan bagi orang dan bisnis untuk berinvestasi dan menciptakan kekayaan, yang pada gilirannya mengubah lingkungan pribadi dan profesional di sekitarnya. Schwab dalam Mohrar, Arman dan Moussa 2017. Paradigma ekonomi baru ini menjadikan internet dan data cara untuk menciptakan nilai bagi masyarakat, dan masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai saluran komunikasi. Industri keempat membuat dunia lebih digital, lebih terhubung, lebih fleksibel, dan lebih responsif. Hubungan sosial yang terkenal berubah tanpa bisa dikenali, bergerak dari hubungan bisnis ke konsumen ke mode peer-to-peer. Industri keempat akan potensial meningkatkan produktivitas dan daya saing, productivity and competitiveness, meningkatkan efisiensi energi dan sumber daya, dan secara bersamaan juga melindungi kondisi lingkungan. Pada era ini, ekonomi industri akan memungkinkan produk-produknya untuk di-reuse, remanufacture, and recycle. Menurut Fracari 2017, dalam industri keempat, teknologi telah dengan cepat menutup kesenjangan antara dunia fisik dan digital, dan ini telah memicu perubahan ekonomi dan sosial. Digitalisasi jaringan dan otomatisasi mengubah seluruh sektor manufaktur global. Hasilnya, integrasi proses produksi ujung ke ujung dari silo berbeda ke seluruh ekosistem yang terhubung, cerdas, produktif, dan sangat efisien. Disebutkan oleh Reiko 2017, dampak dari implementasi fitur-fitur industri keempat bisa berakibat terhadap penurunan biaya produksi, yaitu sebesar 10-30%, dan penurunan biaya logistik sebesar 10-30%, serta penurunan biaya manajemen kualitas, yaitu sekitar 10-20%. Selanjutnya, disebutkan juga keuntungan lain dari implementasi industri keempat adalah 1. Mempersingkat masa pemasaran produk baru. 2. Meningkatkan respon dari pelanggan. 3. Peluang untuk mengustomisasi produk tanpa adanya peningkatan biaya produksi. Keempat, lingkungan kerja yang lebih nyaman dan fleksibel. Dan yang kelima, lebih efisien dalam penggunaan energi dan sumber daya. Schwab dalam Mohrar, Arman, dan Moussa juga menegaskan bahwa dalam revolusi industri keempat, dampak sosial dari perubahan teknologi pada sektor ekonomi, pasar tenaga kerja, produksi, dan inovasi lebih dipahami sekarang daripada selama revolusi industri sebelumnya. Menyikapi era industri keempat ini, Menteri Perindustrian Republik Indonesia Airlangga Hartarto mengatakan Fourth Industrial Revolution atau revolusi industri keempat tidak hanya berpotensi luar biasa dalam merombak industri, tetapi juga mengubah berbagai aspek kehidupan manusia. Revolusi industri keempat sudah pasti akan menuju Indonesia, dan kita siap untuk mengimplementasikannya. Kementerian Perindustrian telah menetapkan 4 langkah strategis dalam menghadapi industri keempat. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mendorong agar angkatan kerja di Indonesia terus meningkatkan kemampuan dan keterampilannya, terutama dalam menggunakan teknologi Internet of Things atau mengintegrasikan kemampuan internet. Dengan ini, produksi di industri. Yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi digital untuk memacu produktivitas dan daya saing bagi industri kecil dan menengah agar mampu menembus pasar ekspor melalui program Smart IKM. Yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi digital yang lebih optimal dalam perindustrian nasional seperti big data, autonomous robots, cybersecurity, cloud, dan augmented reality.
Selanjutnya, saya akan membahas mengenai peluang dan tantangan ekonomi sumber daya insani. Indonesia terus berbenah. Pesatnya kemajuan industri yang mengarah pada industri keempat menjadikan negeri ini akan menyongsong revolusi industri yang membawa banyak perubahan, terutama dari segi optimalisasi dengan konsekuensi yang cukup besar terhadap sumber daya manusia. Indonesia memiliki modal yang cukup baik untuk menerapkan industri keempat. Ada dua hal yang mendukung pengembangan industri di era digital, yaitu pasar yang besar dan jumlah sumber daya manusia yang produktif, seiring dengan bonus demografi. Namun, ketersediaan tenaga kerja juga harus selaras dengan kebutuhan pasar kerja itu sendiri. Seiring dengan revolusi industri keempat dan teknologi digital, persaingan bisnis dan pembangunan yang semula bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam akan bergeser pada penguasaan teknologi informasi dan kompetensi angkatan kerja. Disinilah pentingnya investasi sumber daya manusia. Sumber daya alam akan habis dieksploitasi dan melahirkan problem lingkungan. Tidak demikian dengan investasi sumber daya manusia yang tidak terbatas dan terus dinamis. Saat ini Indonesia dihadapkan pada sumber daya manusia angkatan kerja yang 58,76% adalah lulusan SD SMP, serta problem mismatch mencapai 63%. Untuk itu diperlukan suatu intervensi dalam pembangunan sumber daya manusia, agar skill dan kompetensi angkatan kerja Indonesia mampu bersaing. Salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja adalah dengan pelatihan vokasi. Kementerian Tenaga Kerja telah melakukan beberapa terobosan terkait dengan pelatihan vokasi tersebut, yaitu yang pertama dengan masifikasi pelatihan di Balai Latihan Kerja, yang kedua pemagangan terstruktur, dan yang ketiga yaitu sertifikasi uji kompetensi. Masifikasi pelatihan di BLK dilakukan dengan memberikan triple skilling yang meliputi skilling, upskilling, dan reskilling. Skilling dilakukan untuk angkatan kerja yang ingin mendapatkan keterampilan, upskilling untuk pekerja yang ingin meningkatkan keterampilan, serta reskilling untuk pekerja yang ingin mendapatkan keterampilan baru. Secara kumulatif, dari tahun 2015 Oktober sampai 2018, peserta pelatihan BLK mencapai 383.132 orang. Pada tahun 2019, secara akumulasi jumlahnya naik menjadi 660.047 orang. Untuk pemagangan, sejak tahun 2015 hingga Oktober 2018 mencapai 149.064 orang. Pada 2019, jumlahnya naik menjadi 360.864 orang. Adapun peserta sertifikasi sejak 2015 hingga 2018 mencapai 1.349.559 orang. Untuk mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada masyarakat, pemerintah juga membangun BLK komunitas. Tahun 2017 dengan 50 BLK, 2018 75 BLK, 2019 naik menjadi 1000 BLK komunitas. Tiap BLK ditargetkan memberikan pelatihan kepada 100 orang. Sementara untuk calon pekerja migran, Kementerian Tenaga Kerja juga akan memberikan pelatihan pada Balai Latihan Kerja Luar Negeri yang pada 2019 ditargetkan memberikan pelatihan kepada 100.000 calon pekerja migran. Selanjutnya yaitu peluang sumber daya insani. Prioritas pembangunan sumber daya manusia juga dimaksudkan dalam rangka menyelamatkan bonus demografi yang akan dialami Indonesia yang puncaknya terjadi pada tahun 2025 sampai 2030, di mana 70% penduduk Indonesia adalah usia produktif. Hasil penelitian McKinsey Global Institute menyebutkan bahwa Indonesia akan menjadi negara ekonomi terbesar ke-7 di dunia pada tahun 2030, naik dari peringkat ke-16 saat ini. Namun hal tersebut membutuhkan peningkatan produktivitas untuk memenuhi target pertumbuhan. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi
yang cepat sebagai akibat dari kombinasi konsumsi domestik dan pertumbuhan produktivitas. Pada tahun 2030, Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-7 di dunia, melampaui Jerman dan Inggris. Indonesia memiliki value proposition yang menarik. Lebih dari 20 tahun, peningkatan produktivitas tenaga kerja telah mencatatkan lebih dari 60% pertumbuhan ekonomi Indonesia. Produktivitas dan lapangan kerja meningkat dalam 51 tahun terakhir. Kualitas sumber daya manusia yang mumpuni dan terampil perlu dipersiapkan dalam menghadapi tidak hanya revolusi industri keempat, namun juga peluang di tahun 2030 tersebut. Salah satu cara yaitu dengan adanya pelatihan vokasi atau vocational training. Pelatihan vokasi perlu mendapat perhatian penting karena memiliki kelenturan dalam mendorong perubahan skills di masyarakat. Akses yang seluas-luasnya yang diberikan pemerintah untuk tenaga kerja atau pencari kerja mengikuti pelatihan, baik di Balai Latihan Kerja Industri atau program magang, bisa diharapkan mempersiapkan tenaga kerja masuk ke pasar kerja dan berwirausaha. Kemudian saya akan membacakan kesimpulan dari paparan materi saya. Kehadiran era industri keempat sudah berlangsung dan tidak ada yang bisa menolaknya, karena industri merupakan salah satu sendi kehidupan manusia yang berkaitan dengan sendi-sendi lainnya, seperti ekonomi dan sosial. Industri keempat ini membawa perubahan di berbagai sektor industri dan menjadi salah satu hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi yang dikembangkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Industri keempat akan mempengaruhi proses produksi di berbagai manufaktur, tetapi secara langsung akan berdampak ke dalam proses bisnis secara keseluruhan dan merangsang terbentuknya model-model bisnis baru yang lebih produktif dan efisien. Dan hal ini berkaitan dengan proses produksi industri tersebut, seperti persiapan bahan baku, pelayanan konsumen, serta kepedulian terhadap lingkungan dan stakeholder. Kehidupan bisnis di berbagai negara akan bergerak cepat dengan sistem baru yang didorong oleh perubahan teknologi produksi di berbagai manufaktur. Terbuka peluang untuk setiap orang, lembaga, perusahaan, atau negara untuk memanfaatkan keunggulan dan potensi industri keempat ini. Bagaimanapun, keberadaan sumber daya insani tetap akan menjadi sangat penting dalam era ini. Keterampilan atau skill dan pengetahuan atau knowledge dasar sumber daya insani tentang proses produksi dalam berbagai fitur-fitur transformasi di dalam industri keempat, seperti otomasi, Internet of Things, Artificial Intelligence, Big Data, Robotik, Printer, 3D, ER, dan lain-lain, menjadi yang sangat wajib untuk dikuasai. Kemudian ditambah dengan perilaku-perilaku handal, termasuk social skill, akan menjadi syarat kualifikasi kompetensi yang wajib dimiliki setiap sumber daya insani agar mampu bersaing dan mengambil bagian dalam era tersebut. Peningkatan kompetensi sumber daya insani dalam menghadapi era industri keempat ini menjadi salah satu keharusan yang selayaknya dirancang oleh masing-masing individu, keluarga, pemerintah, masyarakat, termasuk di dalamnya dunia pendidikan dan perusahaan atau industri. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.